Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ayahanda dan ibunda serta saudara dan saudariku, para pengurus dan segenap anggota dan simpatisan pengajian subuh keluarga besar Gemuja BSA, dan juga pengurus dan jamaah Musalla Nurul Yakin Suprapto, Jalan Suprapto, Kota Bengkulu, yang semuanya saya cintai dan saya muliakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala akhirkan kehidupan kita di dunia ini dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ayahanda dan ibunda serta saudara dan saudariku semuanya, judul atau tema yang akan kami bawakan pada kesempatan yang subuh kali ini yakni adab-adab bersedekah. Apa ibunda? Adab-adab bersedekah. Pembahasan ini kita sampaikan agar amal yang memang sudah biasa kita lakukan itu dapat lebih sempurna dan juga dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa amal sedekah atau sodakoh itu dia adalah amalan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan juga yakni amal yang mendapatkan tempat di dada-dada, di hati-hati kaum muslimin. Orang yang gemar bersedekah, dia dapat kedudukan di sisi Allah, juga dapat tempat di hati orang. Karena orang yang dermawan itu disukai. Salah satu sifat yang disukai oleh manusia adalah orang yang dermawan. Betul ibunda? Ibunda suka sama suami yang dermawan? Betul? Sebaliknya ibunda gak suka sama suami yang pelit. Betul gak? Wah, kencang tuh. Kalau bahasa Minangnya pelit tuh apa? Hah? Sampili. Wah, agak banyak itu. Sampili. Terus apa lagi ya? Kantong bajai. Kantong bajai. Berarti tidak bisa buka kantong. Lah berjahit. Itu salah satu sifat yang nggak disukai oleh manusia. Tapi sebaliknya, dermawan, yakni pemurah, tangannya suka memberi, itu sifat yang disukai siapa saja. Semua kita suka diberi, betul? Orang kaya suka diberi, apalagi orang miskin. Orang senang suka dikasih, apalagi orang susah. Tanggal muda kita suka dikasih, apalagi tanggal tua. Ke tanggal tua soalnya kan. Nah, oleh karenanya itu sangat digemari bersedekah itu. Dulu orang berlomba-lomba bersedekah itu, subhanallah.
Dalam agama Ustaz namanya sahawah. Sahawah ya. Sikap pemurah. Pemurah, ya sifat pemurah. Pemurah itu suka. Saya tidak mampu Ustaz, miskin saya. Bahasa Minang miskin apa? Ya subhanallah. Nyebutnya aja saro gitu dah. Coba ulang tadi aja. Bangsai. Nyebutnya aja susah. Saking ini itu kan. Dan jarang itu sih. Orang mana? Orang Jambi. Hah? Orang Jambi. Jambi. Ya. Jambi. Bukan orang asal Jambi. Iya, jadi orang yang kita kembali ke tadi bahwa orang yang gemar bersedekah itu dia disukai oleh manusia, dia disenangi oleh manusia. Oleh karenanya pembahasan ini sangat penting sekali agar kita mengetahui dan lebih sempurna bahkan diterima oleh Allah. Karena lebih luas lagi bersedekah itu tadi kita katakan bahwa saya tidak mampu mau bersedekah karena saya orang bangsai tadi susah. Apa yang ada sedekah? Karena kejadian itu memang di zaman Nabi juga ada kan, itu kisah terkenal itu. Ada seorang sahabat bulan puasanya mendatangi istrinya, lalu disuruh Nabi puasa 2 bulan turut-turut, tidak boleh putus. Ya Rasulullah, tidak sanggup saya sebulan aja, tidak sanggup. Lalu kata Nabi, ya sudahlah kau bersedekah. Ya Rasulullah, cak mana lagi nak bersedekah? Yang paling miskin di kampung saya itu saya. Akhirnya Nabi tersenyum sampai kelihatan gigi Nabi itu. Hah? Lalu kata Nabi, ya sudahlah bawalah korma ini ke rumah, kasihlah ke istri ke anak. Jadi sebenarnya bersedekah itu tidak melihat kita ada harta. Karena bersedekah itu sifatnya luas. Bisa kita bersedekah dengan tenaga. Dengan tenaga ya kan? Dengan tenaga. Ini tadi gemuja butuh dana apa? Saya nggak bisa bantu. Ya dengan tenaga. Bahkan dengan hadir di pengajian ini aja itu sudah sedekah bagi kita. Bahkan kata Nabi, senyum itu apa? Sedekah. Tabassum as-sedekah. Senyum itu sedekah. Jadi bertemu dengan orang wajah yang menyejukkan tuh senang dan itu menular. Kalau ibunda ada percaya, cobalah pada suami kepada istri itu biasanya menular itu. Suami senyum pada istrinya, istrinya akan balik. Ngapa kakak senyum? Ada maksud. Itu tidak tahulah saya itu. Yang penting senyum dulu. Cuma jangan senyum terus. Nah, bagaimana itu menumbuhkan itu dibiasakan. Jadi cuman Ustaz, ya sudah senyum aja dulu, pelatihan senyum. Yang muko-muko antagonis, wajah ibu hebring, itu belajar senyum. Tidak apa-apa tadi itu, senyum sendiri dulu kan. Lagi nongkrong di WC senyum aja. Lagi masak senyum. Itu untuk melatih maksudnya. Jangan keterusan kayak ayahanda tadi, bahaya. Itu sedekah itu. Oleh karenanya yang pertama adab dalam bersedekah itu ayahanda ibunda yang Allah yang ikhlas. Bahkan ini ada yang mencatat, masya Allah. Semoga Allah rahmati ibunda itu. Kata para ulama, qayyida ilma bil kitab. Ilmu itu dicatat karena dia akan lebih abadi. Yang pertama catat ibunda yang mencatat itu, yakni ikhlas dalam bersedekah. Bahkan bukan hanya bersedekah, seluruh amal itu harus ikhlas. Jadi setiap hari kita harus mengoreksi diri kita. Saya ngamalin ibadah ini, iya, saya mengamalkan ini ikhlas atau enggak? Apa saja, setiap hari bunda koreksi. Tadi saya bersedekah tadi terpaksa
atau karena udah enak atau apa. Karena ada orang yang di awalnya terpaksa, di pertengahan dia bisa ikhlas, di akhir dia bisa ikhlas. Ada yang di awalnya ikhlas, di pertengahan bisa jadi tidak ikhlas, di akhir bisa tidak ikhlas. Yang idealnya itu di awal kita sempurna, di pertengahan, di akhir kita sempurna. Minimal di akhir tuh kita ikhlas. Karena amal itu dihitung khawatimnya, terakhirnya itu, penutupnya itu. Apakah dia ikhlas atau tidak. Dan bahkan keikhlasan ini itu menjadi sebab diterima amal. Termasuk yang namanya sedekah. Nabi SAW mengatakan innamal a'malu binniyat. Dulu orang hijrah itu kata para sahabat, ya Rasulullah, dia itu hijrah karena mau berdagang Madinah. Yang itu hijrah karena ingin cari istri, orang Madinah wanitanya cantik-cantik. Kata Nabi, innamal a'malu binniyat. Kalau dia hijrah karena itu dapat itu aja. Tapi kalau dia hijrah karena Allah dan Rasulnya, dia dapat Allah dan Rasulnya, balasan surga. Oleh karenanya pada hari kiamat dalam suatu riwayat ada orang-orang yang disiksa sangat berat. Wah, ini mengerikan, ini hadis Nabi, sabda Nabi. Rasulullah SAW bersabda, awwalu man tusa'aru bihimun naru yaumal qiyamati thalasatun. Orang yang pertama kali dibakar, lihat ini. Kalau ada pertanyaan siapa yang pertama kali dibakar tubuh mereka dengan api neraka, kata Rasulullah, pada hari kiamat, thalathatun, ada 3 golongan. Yang pertama qori. Qori itu dia pertama dibakar. Apa itu? Karena dia baca Quran itu supaya dibilang ahli baca Quran, supaya dipuji, supaya dibilang suaranya bagus. Dan itu tipis yang itu. Ustadz juga. Jadi ustadz emang berat nih. Berat. Apa niatnya? Atau hanya karena segenggam amplop? Atau hanya ingin dapat pujian? Ya kan? Dan itu yang tahu diri ustadz itu sendiri, hati dia dan Allah. Maka oleh karenanya kita harus selalu memperbarui niat kita. Innamal a'malu binniyat. Termasuk jadi ustadz juga. Jadi qori tadi. Qori, dibakar tubuh mereka. Dia berkata, aku karena Allah. Tidak, kata Allah, kau supaya dibilang suara kau bagus. Yang kedua, mujahid. Orang berperang mati, perang lawan orang kafir, dia meninggal dengan tebasan dan tusukan tombak dan pedang pada tubuhnya. Lalu dibangkitkan oleh Allah, dia berkata seperti itu, kata Allah, tidak. Kau mati syahid itu, kau perang itu supaya kau dapat gelar pahlawan, supaya kau dimakamkan di taman makam. Lalu Nabi SAW berkata, wa yu'ta bil mutasaddiqi. Lalu didatangkan orang yang bersedekah. Orang bersedekah dihadirkan tuh, dibariskan, disuruh ke depan, di absen. Lalu Nabi berkata, tadi aku bersedekah ini karena ikhlas bersedekah. Lalu apa kata Allah? Fayaqulullah, Allah berkata, kadzabta, kau bohong, kau dusta. Subhanallah. Innama tasaddaqta liyuqala. Karena jawadun faqad qila. Kau dusta karena kau bersedekah agar dikatakan dermawan. Begitulah kenyataan yang telah dikatakan. Jadi ada orang yang bersedekah itu supaya dibilang dermawan. Makanya orang tua kita dulu banyak ngasih nama anak tuh dermawan. Di situ ada nama udah dermawan. Lah pindah dulu ke Bukit Tinggi, balik ke Bukit Tinggi. Idah do pandai menggali di situ, balik. Orang yang
namanya dermawan belum tentu dia dermawan. Karena memang dermawan itu berat. Tangan di atas itu berat, kan ngangkat tangan di atas itu berat. Yang enak tuh gimana? Tangan di bawah. Pekerjaan di dunia ini, Bunda, yang paling lama, bahasa Minang lama dah. Paling lama itu minta. Bahasa Minang minta apa? Minta lah ya. Tidak ada bahasa lain lagi. Paling lama itu minta, ya kan? Yang paling berat tuh nggak. Tangan di bawah tuh enak. Saya ikut. Baiklah. Ayo nonton. Paling berat tuh ngasih. Nah, ini perlu perjuangan. Ya, ini perlu keikhlasan. Dan ini memang perlu dibiasakan. Karena 2,5% itu kecek kita berat. Kecek kita ringan. Tapi kalau orang yang duitnya sudah kayak Elon Musk, siapa namanya? 2,5% dari 200 atau 2000 triliun itu berapa? Jadi makin besar harta orang itu, 2,5%-nya makin besar, makin berat dulu. Kalau 100 juta, 2,5%-nya 250.000 ya, dah. Ya. Hah? Berapa? 2,5 juta dari 100 juta ya. 100 juta 2,5 juta. Itu aja lah berat itu. 2,5 juta. Itu gaji orang. Berat bagi orang yang punya sifat kikir tadi itu, medit pelit tadi itu, kantong baja tadi itu berat. 2,5 juta. Kalau 2.500 mungkin. Tapi kalau berarti makin gadang, benar? Makin gadang haratonya tuh makin berat. Makanya Korun berkata, aku punya harta ini bukan karena Allah, karena hasil usahaku sendiri. Pelit. Korun tuh Azumar tak? Iya. Azumar. Iya. Sampai 9. Masya Allah, Azumar itu sudah 39 ayat 49. Pelit dia, gak mau dia. Tangannya terikat, terisolasi berat. Memang berat itu. Tapi kalau orang udah biasa, makanya orang tua kayak saya sendiri tuh, waktu saya masih kecil, mungkin dari umur 5 tahun saya ingat, dari SD itu, setiap sholat Jumat maupun sholat Jumat dititipnya, walaupun saat itu hanya Rp5, tahun 80-an tuh Rp5, 50, apalagi Selawi itu gedang kan, Amri bawa kok, pas lewat kotak itu depan, itu membiasakan. Ibunda biasakan tuh anak kayak cucu itu apa, bawa bersedekah. Kalau sekarang kan merangkap, ada sedekah subuh, sedekah Jumat, sedekah keliling, sedekah ini pokoknya macam-macam lah. Biasakan tuh ibunda, ada kotak di rumah itu untuk sedekah, berapapun jangan dilihat. Yang penting buat apa bersedekah Rp2.000 tapi tidak ikhlas? Lebih baik 2 juta tapi itu sempurna itu. Yang kedua, mempelajari kewajiban-kewajiban dalam bersedekah. Bahkan ini bukan bersedekah saja. Semua amal ibadah itu harus dipelajari. Rasulullah katakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kamu sebagaimana kamu lihat. Hajilah kamu dengan haji yang aku lakukan, dan seterusnya. Termasuk juga bersedekah itu harus ada ilmunya. Karena sedekah itu, misalnya ibunda catat, ada yang wajib, ada yang sunat. Istilah sedekah itu, makanya di dalam Al-Quran tuh, innamas shadaqah lil fuqara wal musakin. Sesungguhnya sedekah itu untuk orang fakir, untuk orang miskin. Padahal ayat itu berbicara tentang zakat, yakni 8 golongan penerima. Jadi yang namanya sedekah itu udah ada yang wajib, yang biasa kita sebut dengan apa? Zakat. 2,5%, zakat fitrah, zakat hewan peliharaan, dan seterusnya itu. Dari fikihnya itu. Ada yang kita bernazar bersedekah, itu wajib. Ada yang hukumnya sunat. Kayak tadi tuh ayahanda untuk kegiatan safari, subuh kita ini
perlu dana, itu sedekah. Di sisi Allah dapat pahala. Makanya perlu dipelajari mana yang wajib, mana yang sunat. Bahkan ada ukurannya, timbangannya. Gak bisa sembarangan. Kalau zakat fitrah itu kan ada, itu gak bisa. Saya mau bayar zakat sedekah fitrah berapa? Setengah genggam. Dia ada ukurannya. Kalau beras 1 so, kalau ukuran kita sekarang di biasanya itu 2,5 kilogram. Itu kalau beras. Itu harus dipelajari, gak bisa. Karena ibadah itu terikat dengan 6 itu. Waktu, jumlah, jenis, tempat, dan seterusnya itu. Makanya perlu dipelajari. Ya, ini cara-cara atau kewajiban berkaitan bersedekah. Yang ketiga, tidak menunda-nunda sedekah yang wajib sampai keluar waktu. Sebagian manusia ini bahkan bukan hanya sedekah, hampir semua ibadah, bahkan semua kehidupan terbiasa nunda. Kelak lah. Kita yang ayahanda kita yang sudah tua, yang sudah beruban, kan menyesal. Menyesal, kenapa lah saya dulu tidak menghafal Quran, mungkin lebih banyak hafalan saya. Bahkan ayat yang sering dibaca para imam Jumat subuh itu, Rabbana absorna wa sami'na farji'na na'mal solihan. Orang minta balik ke dunia, nyesal. Karena apa? Menunda-nunda, tidak beramal. Banyak orang. Maka kalau kita sudah mau beramal, kerjakanlah. Seberapa kemampuan kita beramal itu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Fattaqullaha mastata'tum. Jangan ditunda-tunda. Sholat, nggak boleh tunda-tunda sholat. Kalau sudah masuk, memang kita nggak ada pekerjaan yang sangat penting, misalnya mau ngoperasi orang, dokter, jaga lintasan kereta api dan sebagainya. Kalau cuma sekedar main buka WhatsApp, nonton YouTube, lalu tunda-tunda sholat di akhir-akhir waktu, maka itu bahkan kata para ulama bisa nggak diterima. Fawailul lil. Ada ibunda cuman sekedar menggale aja di BIM, beli juga tidak, cuman jalan-jalan aja, nengok-nengok aja sampai jam 6 sore belum sholat. Akhirnya dia sholat tergopo-gopo, hampir saja dia menjamaknya dengan padahal tidak boleh. Dalam keadaan normal aja tidak boleh menjamak sholat siang dengan sholat. Yang boleh itu zuhur ke asar, maghrib ke isya. Itu waktu normal. Ini karena kemalasan tadi menunda-nunda kelak. Tapi memang setan itu ibunda pinternya was-was. Kelak. Masih lambung. Itu dalam semua. Semua itu. Ustadz juga lah, iya Ustadz juga. Nyesal. Kenapa saya nggak menghafal Sahih Bukhari? Kenapa saya nggak menghafal Arba'in Nawawi? Kami para Ustadz itu. Apalagi orang awam. Jangan. Dan adabnya itu bersedekah tidak menunda-nunda. Maka dalam pembahasan fikih, kalau seorang yang sudah sampai nisabnya 83 dalam satu pendapat, kalau emas 83 gram, ada yang kalau Sulaiman Rashid di fikih Islam itu 90 ya, deh. Coba nanti dilihat lagi tuh. 85-90 itu Sulaiman Rashid. Ada 90, jadi ada yang 83, ada yang 85. Para ulama mengatakan boleh, apa dia harus menunggu haulnya 1 tahun? Enggak, dia boleh bayar di awal tahunnya. Nah itu. Ya, ini jangan menunda tadi. Kemudian yang keempat, mendahulukan sedekah yang wajib, yakni zakat, daripada yang mustahab sunat. Ini orang ini mengerti, berilmu. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alaihi. Dan tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan yang lebih aku sukai daripada apa-apa yang telah aku wajibkan mimma aftaradtu alaihi, atasnya, yakni mendahulukan yang wajib. Sebagian manusia
dia lebih mentingkan yang sunat daripada yang wajib. Sholat 5 waktu tidak pernah, tapi begitu sholat hari raya paling depan dia. Padahal hari raya itu sunnah muakkad, nggak sampai wajib. Menurut satu pendapat. Di situ udah ada. Di situ ada di negeri Konoha kalau istilah anak sekarang. Bukan orang Gemuja BSA, bukan. Ya, dia lebih mementingkan itu. Maka yang wajib dulu sedekah untuk ngasih orang-orang sunat saja. Tapi zakat mal itu wajib. Sedekah biasa itu sunat. Zakat fitrah itu wajib. Kalau punya makanan yang dia makan pada hari itu melebihi untuk kewajiban dia zakat fitri itu, zakat fitrah itu wajib. Maka tapi sebagian manusia dia lebih mementingkan yang sunat itu. Makanya saya sering pada perempuan, kepada para bundo kanduang, betul lah, pada bundo kanduang saya menasihati, kalau pergi pengajian tuh sudah izin nggak sama suami? Betul lah, ya, izin nggak? Suaminya tidur, Ustaz. Suaminya tidur tuh nyumpain surang deh. Itu kalau suaminya tidak ridho nggak boleh, karena datang dia hadir di pengajian tuh nggak wajib, tapi melayani suami itu wajib. Makanya tuh ada kisah Zainuddin MZ, nggak boleh perempuan tuh puasa sunat kalau suaminya tidak mengizinkan. Aku gawe aku di rumahku, kau puasa dulu. Pelengak-pelengok aja aku kata suami. Ini menunjukkan bahwa yang wajib itu lebih penting kan yang sunat. Pagi-pagi lah mandi, jam 6:30 baru suaminya geletak di tempat tidur. Nak kemana kau? Ambo dingin nih kok. Ambo nak hadir ke masjid raya. Aduh Mama Dede. Kacik suaminya, Mama Dede aja lagi tidur di hotel. Baru 6:30 ikut acara jam 9 idak gitu. Akhirnya suaminya tadi celentang lah. Saya tidak curhat, tidak kalau sayu dulu nih. Itu cerita kawan. Cerita kawan Ustaz dari Palembang. Itu. Siap dulu. Padahal menghadiri Mamba Dede tadi tidak wah. Ini suami yang lagi tengkurap. Bakso Minang tengkurap apa bu? Tata lungkui tadi itu ngapo? Dah tata lungku. Pening bala amu. Tanya ngapo? Apa nak dipicit? Sedekah. Wajib. Senyum-senyum. Sedekah dulu, Ustaz. Kalau sakit kepala dulu sedekah. Ngapo? Ada yang nak dapat pahala sedekah dah. Itu. Kasih suami. Ini gak paham tadi itu. Gak paham tadi itu. Makanya tadi itu berarti poin yang kedua tuh penting, mempelajari ilmu tadi. Mana yang lebih didahulukan? Saya ini kan lagi Piala Dunia nih ya. Wah, jadi kayaknya fans Ronaldo sebelah kanan kayaknya. Ini Messi kayaknya. Ayah Anda suka bola? Ayah Anda megang apa? Bola megang apa? Portugal, Argentina. Apa itu? Jangan. Awak dah nampak itu bola. Dia nampak bola. Ya. Kemudian yang kelima, mengeluarkan zakat dari jenis-jenis harta yang telah ditentukan syariat. Jadi ya ini tadi itu sudah kita pelajari. Ya ini hartanya apa, satu so dan sebagainya itu. Kemudian yang keenam, bersedekah itu dengan yang baik-baik. Karena ada ternyata orang itu yang dia bersedekah itu dengan yang buruk, ya kan? Nanti ada di poin keberapa itu. Jadi hendaklah bersedekah itu dengan harta yang hasil yang baik. Jadi bersedekah dari harta yang halal itu merupakan sebab diterima sedekah tersebut, dan dia akan dapat pahala. Tidaklah seseorang bersedekah dengan harta yang baik
dan Allah tidak akan menerima kecuali yang baik-baik. Ma tasaddaqa ahadun bi shadaqatin min thayyibin wa la yaqbalullahu illa thayyib. Nah, tidaklah bersedekah harta yang baik. Jadi tidak diterima sedekah dari mana? Hasil korupsi. Dia bantu masjid 1 miliar padahal dia korupsi 10 miliar. Tidak diterima. Pembersihan harta katanya gimana? Itu seperti ngepel masjid pakai air bukannya tambah bersih, kalau kotor. Maka ya ini bersedekah itu dari hasil yang baik. Dia jualan Hammer, minuman keras, lalu untuk membantu anak ya, enggak. Jadi cerita apa tuh yang ada cerita film yang dia merampok untuk bantu orang miskin itu datang orang gitu. Zoro apa film itu? Tak tahu lah ya. Pokoknya itulah. Jadi ada ceritakan tuh pendekar dia merampok, lalu hasilnya itu untuk nolong orang miskin. Ya tidak benar itu. Bagaimana mau diterima? Nah, yang ketujuh, memberikan sedekah kepada orang yang membutuhkan. Jadi hendaklah kita bersedekah, kita berusaha kasih sedekah kita tuh yang berhak menerima. Kalau dia sedekah itu untuk orang miskin, fakir, anak yatim, janda, utang, orang punya utang, dia berhak. Iya. Jangan dia berikan yang ia ketahui dia tidak butuh. Jangan sedekah itu. Apalagi kalau yang wajib, yakni zakat, malah nggak sah dia kasih malah ke orang yang kaya. Sah? Malah nggak sah karena yang berhak itu ada 8 itu. Kemudian yang ke-8, bersedekah itu secara khusus atau secara umum mengeluarkan harta yang terbaik bersedekah. Ya ayyuhallazina amanu anfiqu min thayyibat ma kasabtum. Al-ayah ila akhir ayat. Wahai orang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Lalu kata Allah, wala tayammamul khabis minhu tunfiquna walastum bi'akhizihi illa an tughmidu fi. Jangan kamu ngasih yang buruk-buruk. Yang kamu aja micinkan mato, tidak mau ambil. Karena ada sebagian orang ngasih itu yang buruk-buruk. Zaman Nabi itu asbabun, saya baca di kitab tafsir edukasi kalau nggak salah, itu ada orang yang dia ngasih formatul yang busuk-busuk. Ada pembukaan, ibu-ibu siapa yang punya pakaian bekas untuk dikasih ke ada orang kena di Sumatera Barat misalnya, ada gelogo dan sebagainya. Lalu dia kasihlah baju, tapi bajunya tuh yang di Batam aja tidak dijual lagi. Lah ada lipan berjalan dia pun. Lah cabi, lah tipis, warnanya lah. Dia juga dah. Orang yang nengok yang dikasih juga celiku megang lah. Ini enggak Pak, ini bukan adab yang baik di dalam bersedekah. Makanya orang yang misalnya bayar zakat, kalau dia biasa makan bere apa namanya itu? Bare Solo. Itu kan ada syair itu kan. Bare yang elo. Itu. Tidak tahu saya lanjutannya itu tidak tahu. Pokoknya itulah ada bare Solo. Menunjukkan bahwa bare Solo tuh kalau dia berzakat, bayar zakat dengan itu biasa sehari-harinya makan bare Solo. Tapi begitu sedekah itu bayar zakat fitrah, dicarinya bare dolo. Itu ada ya cik. Bare dolo. Yang dia juga, wah itu ada putunya. Dila disaring masih ada batunya. Ada tercampur macam-macam. Nah ini sesuatu yang enggak Pak. Ya ini
hendaknya seseorang itu yakni mengeluarkan yang terbaik dalam bersedekah itu. Kemudian yang ke-9, perhatikan, bersedekah dengan apa yang dicintai. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu. Kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Ini sahabat Umar, dia paling suka dengan gula. Tapi kalau ada orang datang kepada beliau pengemis, maka dia akan kasih itu, suruh keluarganya itu kasih itu gula. Oh, saya waktu masih nyantri dulu, kakak kelas kakak kelas saya itu namanya Ustadz Biudiono, semoga Allah rahmati beliau. Dia dalam mengamalkan surah ini Ibunda, Ali Imran ayat 92, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu. Sampai dia itu kalau dia punya baju baru dipakai, itu diminta oleh kami adik tingkat atau yang itu dibuka nih, kau pakai jam tangan baru. Itu saya ingat dia itu. Dan saya lihat barokah rezekinya. Sampai saya bilang, Mas nih kok, iya saya ngamalin ayat ini. Berat memang itu kan. Kita malah yang kita cinta itu malah kita pegang. Kalau besok kita kebek, kita kunci ya. Dia enggak. Baju baru dibeli di pasar Tanah Abang, masih baju baru itu. Aduh adek lah, Mas, bagusnya itu kemejanya teluk belangunya, kokonya. Kalau di Minang apa namanya? Teluk belangu. Kau suka kan? Dia suka. Itu dibukanya. Dia ambil baju kau pakai, dikasih. Padahal masih baun pas. Dan ini memang berat. Lihat Ibrahim alaihissalam berpuluh tahun, bertahun nggak punya anak. Lalu dikasih anak oleh Allah Ismail. Datang kecintaan kepada Ismail itu Ibrahim, diuji oleh Allah. Lebih cinta aku apa lebih Ismail? 3 malam berturut-turut suruh Allah sembelih. Dia iakan. Hampir saja itu Ismail ini ujian yang namanya kecintaan terhadap sesuatu. Yang ke-10, lihat ayat Anda, catat di bunda. Tidak menggugurkan sedekah dengan mengungkit-ungkit. Ambil ulangi nih ayat Anda ibunda. Jangan ngilangkan sedekah itu ngungkit-ngungkitnya, nyakitin yang orang kita kasih. Apa kata Allah? Ya ayyuhallazina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang yang beriman, jangan kamu rusak sedekahmu dengan sebut-sebut itu. Jangan nyakiti perasaan penerima itu. Itu kalau bukan ambo yang ngasihnya tuh, itu kalau masjid itu dah ambo bang. Itu kalau bukan. Allazina yunfiqu amwalahum fi sabilillah thumma la yutbi'una ma anfaqu mannaw wa la adza lahum ajruhum inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Orang yang menginfakkan hartanya jalan Allah kemudian tidak mengiringi apa yang dia infak itu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti penerima, barulah dia dapat pahala di sisi Allah. Mereka enggak takut, mereka enggak sedih hati. Ibunda, jangan suka ngorek-ngorek pemberian. Ibunda, ayahanda, kalau sudah ngasih ke ibunda sesuatu, sudah enggak usah. Kau kan sudah kasih baru, enggak usah. Jangan. Ya, dalam rangka yakni mengorek itu seperti pasir yang ada di atas batu yang licin, disiram air hujan yang lebat, hilang enggak berbekas. Yang ke-11, mengagumi nikmat-nikmat Allah, mensyukurinya. Wajib orang yang bersedekah merenung, saya oleh Allah dikasih kemampuan untuk bersedekah ini, wajib bersyukur. Ada orang yang enggak mampu. Kemudian jangan berjasa, menganggap jasa, lalu jangan menunda sedekah karena yakni ragu terhadap orang yang menerima. Barangkali itu dahulu ya. Karena ini masih ada
poin-poin yang lain, tapi saya pikir ini cukup. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan sedekah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada yang ingin menambahkan atau ada yang ingin bertanya? Kalau sudah cukup, insyaallah ini bermanfaat. Saya akhiri, wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.